Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'dihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa liya mursyida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan baik janati rahimani wa rahimakumullah. Pertama kali mari kita tidak henti untuk selalu memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah malam hari ini dengan izin Allah pula kita bisa bertemu kembali, bersilaturahmi bersama-sama, ngaji bersama-sama kurang lebih sepanjang 60 menit ke depan. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini betul-betul menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan dihitung oleh Allah sebagai amal ibadah kita semua yang diterima oleh Allah karena kita bertolakul ilmi pada malam hari ini. Bapak dan Ibu, selanjutnya semoga sholawat serta salam senantiasa dicurahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajiannya. Malam hari ini kita tidak menggunakan fotokopian, tetapi untuk yang mencatat bisa dicatat dulu reng-rengannya sebagai berikut. Untuk yang tidak mencatat, tidak ngasih catatan, tidak ngasih pulpen, tidak ngasih apa-apa, ya penolongi saya saja. Jadi melihat saya. Baik, pertama, jadi gini, malam hari ini kita akan membuka 6 tempat ayat Al-Quran. Jadi ada 6 tempat yang akan kita buka sampai kurang lebih 60 menit ke depan itu. 6 tempat itu saya bagi menjadi nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Yang nomor 1 ada 1 ayat. Nomor 2 nanti ada 4 ayat, ada 4 tempat ayat, 4 tempat ayat. Jadi silakan yang ngasih catatan dan yang akan mencatat ingin mengawetkan dan mendokumentasikan pertemuan kita malam hari ini, ditulis 2A, 2B, 2C, 2D. Jadi dalam nomor 2 itu nanti ada 4 ayat. Engkau sudah kosong. Bawa jumlah itu. Ini masuk sini yang masih besar saja. Ini belum terlalu. Apa kan jadi keras orang. Baik. Jadi yang nomor 1 hanya 1 tempat. Nomor 2 ada ABCD, ada 4 tempat berarti. Lalu yang nomor 3 ada 1 tempat ayat. Nah, ayat-ayat itu sebagai berikut. Yang nomor 1 akan kita buka bersama surat At-Tahrim ayat 6. Surat At-Tahrim itu surat yang ke-66. Ayatnya ayat 6. Itu yang ayat nomor 1. Terus sekarang ayat yang nomor 2 itu nanti ada 4 tempat. Makanya saya tadi matur ada ABCD. Yang 2A akan kita buka bersama nanti surat Hud ayat 42 dan 43.
Terus surat Hud itu, kalau nanti Bapak Ibu ingin mencari dengan agak cepat, surat Hud itu adalah surat yang nomor urutnya 11. Jadi surat ke-11 ayat 42 dan 43. Lalu sekarang yang 2B. Yang 2B itu yang akan kita buka juga ada 2 ayat. Satu, surat Al-An'am ayat 74 dan surat At-Taubah ayat 114. Hanya mengingatkan saja, surat Al-An'am itu surat yang nomor urutnya 6 dan surat At-Taubah itu surat yang nomor urutnya 9. Nah, yang 2B itu berarti 6.274 dan 9.214. Kemudian yang 2C, itu nanti hanya 1 ayat, yaitu surat At-Tahrim lagi ayat 10. Jadi surat 66 sama dengan yang nomor 1 tadi. Surat 66 ayat 10. Nanti kita lihat sama-sama. Lalu yang 2D, nomor 2 tapi yang keempat 2D itu diambilkan dari surat At-Tahrim, sama suratnya sama. Ayatnya ayat yang ke-11. Jadi saya ulang untuk nomor 2. A 11.2 42 sampai 43. B 6.2 74 dan 9.2 114. C 66.2 10. D 66.2 11. Lalu penutup pengajian kita malam hari ini diambil dari 1 ayat yang terletak dalam surat Al-Mumtahanah. Surat Al-Mumtahanah itu surat yang nomor urutnya 60. Ayatnya ayat 4. Lalu pengajiannya selesai. Seperti itu urutannya, seperti itu. Pak Sulus boleh terangkan sekolah untuk kaki tadi. Terus gampang kaki tadi. Buat kopiah di bucek, mau buat kopiah bucek. Baik, sekarang kita masuk ke nomor 1. Kita buka sama-sama yang kebetulan ngasih mushaf Al-Quran, atau kalau yang tidak ngasih mushaf tapi ngasih HP, silakan dibuka HP-nya yang ada Al-Qurannya. Kita lihat surat ke-66 ayat 6. Saya bacakan ayatnya sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun sidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sekarang kita cermati bersama, kita hayati bersama-sama terjemahannya. Kita lihat sama-sama terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah seterusnya sampai akhir. Jadi yang kita pentingkan
sampai kata-kata neraka tadi itu. Saya ulangi, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Misalnya betul-betul ini mohon perhatian. Insya Allah ponakan kita itu bukan keluarga kita, bukan. Jadi ponakan kita itu bukan keluarga kita. Kakak kita kandung yang sudah menikah, sementara kita juga sudah menikah, bukan keluarga kita. Loh boleh. Dan dosen Anissa itu kudu keluargane kula. Anissa itu mbak kula kandung, kudu keluargane kula. Karena dia sudah punya keluarga sendiri. Sekarang siapa keluarganya Anissa? Keluarganya Anissa adalah Muflih Wahyanto. Itu bojone Anissa. Sama anaknya 4 perempuan semua. Nadia Kasinia, nomor 2 Vega Bivaria, 3 Najwa Wisdania, nomor 4 Fama terusan lagi 4 itu. Jadi Anissa itu sudah punya keluarga sendiri, terdiri dari suami 1 Muflih Wahyanto tadi itu, istri 1 Anissa tadi itu, dan anaknya ada 4 perempuan semua. Terus dia sudah punya keluarga sendiri. Saya juga punya keluarga sendiri. Saya sudah bukan keluarganya Anissa lagi. Keluarga saya adalah Hanif. Bosin kok sini pun aku wae kok ngubul dan lebih. Yang kedua istri saya. Nggih, lawan itu. Jadi Mas dalam beri Mas saya dalam beri wala rumah dewan ini sing Joko Mas Joko Mas baik. Aku tak mangkat diri. Terus anak saya 4 laki-laki semua. Muhammad Diki Robi, Muhammad Fakih Alimuddin, Muhammad Harisuddin Al-Nawar, Muhammad Azmi Fatusala. Pak, laki-laki semua. Nah, jadi yang dimaksud keluarga dalam ayat itu kata-kata ahlun, ku anfusakum wa ahlikum. Ahlun itu artinya keluarga. Ahlun itu artinya keluarga. Nah, keluarga di situ maksudnya adalah keluarga inti, keluarga batin. Dalam ilmu antropologi ada istilah keluarga batin, keluarga inti. Keluarga inti itu ada 3 komponennya: ayah, ibu, dan anak-anak. Lalu dalam ayat itu kita jadi tahu kita diperintah oleh Allah lewat surat At-Tahrim ayat 6 tadi itu bahwa 3 komponen tadi itu, ayah, ibu, dan anak-anak, harus saling mengingatkan. Ku anfusakum, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kalau ada istri wis merembet mau masuk neraka, itu suaminya harus ngelokan. Geleng-geleng itu. Kalau suaminya diem saja, pasif, meneng baik, malah ya mlebu neraka. Itu berarti suami itu suami yang keliru, tidak taat kepada surat At-Tahrim ayat 6 ini. Demikian pula sebaliknya, kalau ada istri yang tahu suaminya itu sukanya maksiat, terus sing bojone sing istrinya meneng mawon, itu ya keliru. Anak-anaknya yang diam saja, anak-anaknya ya keliru. Jadi kalau anaknya melihat orang tuanya itu bermaksiat kepada Allah, lalu anak-anaknya diam saja, itu ya keliru. Terkena semua ayat ini.
Surat ke-66 ayat 6 ini. Ini betul-betul menjadi perhatian kita semua. Kita berupaya keras supaya keluarga kita semua bisa masuk surga bareng-bareng. Insya Allah dimulai dari sekarang. Caranya bagaimana? Ya ini saling ngelke tadi itu, saling mengingatkan, saling menasihati tadi itu. Terus ben gampang dinasihati, kabeh jadi ngaji kabeh. Ben gampang dinasihati. Anek boten ngaji, kan boten ngerti. Oh, mendemi lain to. Ora ngerti, ora tau ngaji. Enak lho, gue. Lalu rasanya itu tolek mati. Nah, terus gini, anaknya yang tahu orang tuanya maksiat kepada Allah, yo anaknya harus mengingatkan, sama-sama harus mengingatkan. Cuma mungkin kalau anak-anak itu rata-rata pada umumnya itu tidak berani langsung mengingatkan orang tuanya, tidak berani. Nah, anak-anak bisa matur, minta tolong orang lain, atau minta tolong Pak Liknya, minta tolong Bu Liknya, minta tolong Pak D-nya. Jadi saya ngeloke ya putrane, karena tidak kuasa, terus ngendika matur sama Pak D-nya. Pak D buat ini dulu, Bapak kula nika tasih seneng maksiat kepada Allah. Tolong jenengan saya ngeloke. Lah nek ngeloke piye to, Le? Kula ngeloke remono. Pak D mau sing ngeloke. Itu sejatinya hakikatnya sing ngeloke yo anake, pakai prasarana. Jangan sampai tidak ngeloke, jangan sampai tidak ngeloke. Dan ngeloke itu dengan cara bermacam-macam. Mboten kudu muni. Enten anake papat yo ono papat. Sing ngeloke enten mung ngeten iki tok ya enten. Tahu berangkat masjid. Cuma gini tok tahu. Berangkat masjid. Ada yang anaknya, ya Allah, sholat kok ya Allah, astagfirullahaladzim. Wis dewasa, wis SMP kelas 3, wis balik, wis mimpi basah, orang sholat yang bener kamu piye? Jual suri, oh aduh gua. Lah, jadi harus mengingatkan terus. Nah, terus sekarang gini, dasar habis waktunya kan hanya 60 menit. Nah, kita lihat sekarang nomor 2, kita masuk yang 2A. 2A disiapkan dulu ayatnya. Yang ngasih Quran, yang ngasih HP di dalamnya ada Al-Qur'annya, silakan disiapkan dulu. Surat ke-11 namanya surat Hud, ayatnya 42 dan 43. Terus dalam catatan Bapak Ibu bisa ditambahkan gini catatannya. Contoh yang pertama ini adalah seorang ayah yang mengingatkan anaknya. Jadi seorang ayahnya solih mengingatkan anaknya. Anaknya itu ada yang solih dan ada yang tidak solih. Lalu yang tidak solih diingatkan sama orang tuanya. Ternyata anaknya ini tetap tidak mau. Nah itu dilukiskan oleh Allah, dikisahkan oleh Allah dalam ayat ini. Tokoh yang ada di situ adalah Nabi Nuh dan anaknya yang bernama Konan. Sebenarnya membacanya pakai kof, Konan aslinya. Terus dalam bahasa kita Kanan sama kalau dengan ini wow. Kalau tak mau di luar pengajian betul-betul terus ya. Terus tilawah niku. Wow, jangan maca Quran apa? Ngapalin? Nek maca Quran niku sing pinter qiraat. Ini masalah bahasa mawon. Nek tilawah niku maca Quran niku ora nganggo teks. Ngoten. Dari bahasa Arabnya lho. Mane, "Dek, besok kamu masuk pondok ya?" Ya. Ya. Masuk pondok mana? Cara yang ekstrim. Yang penting bahasa Arabnya bagus, soalnya bagus. Jadi tilawah, talayatu. Monggo kalau yang yang kita bisa diskusikan nanti setelah pengajian kalau ada yang kira-kira kurang
kurang pas dari yang saya sampaikan. Tala yaklu tilawah itu adalah membaca tanpa teks. Jadi seperti hafalan itu, anak-anak hafalan surat Al-Asr, hafalan surat Al-Ikhlas, itu tilawah karena tidak membaca. Tapi kalau membaca ada teksnya itu qiraah, diambil dari kata qara'a yaqra'u, qiraah. Kalau qiraah itu berarti membaca dan ada teksnya. Di hadapannya itu ada teksnya. Hanya itu aja. Berarti tadi itu qiraah. Besok kalau ada yang tilawah sekolah pulau 12 karena Tuhan ya tilawah. Tadi surat Al-Baqarah dari awal sampai ayat yang terdapat tadi sekitar 20-an, tidak sampai 20-an tadi itu tadi ya tilawah. Syukur tilawah. Terus baca ayat yang lain yang pakai tilawah. Sekarang kita lihat ayat 42 dan 43 surat Hud. Pahami tilawah sekarang ya, tilawah. Surat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal wa nada nuhun ibnahu. Bacanya nuhun ibnahu, bukan nuhun ibnahu, salah. Yang betul nuhun ibnahu. Tahunya dari mana? Pelajaran tajwid. Kalau belum belajar tajwid, belajar dulu tajwidnya. Jadi saya ulang, wahiyya tajri bihim fi maujin kal jibal wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'ziliyya bunayyar kam ma'ana. Bukan yarkam ma'ana, salah. Yang ke yarkam ma'ana. Wala takum ma'al kafirin. Bukan wala takun ma'al kafirin, salah. Yang ke wala takum ma'al kafirin. Itu pelajaran tajwid dalam cara membaca Al-Quran. Terjemahannya sekarang. Dan dia maksudnya kapal, dan kapal itu berlayar. Berlayar itu sebenarnya tajri itu lari, sebenarnya tajri itu artinya lari, tapi saya artikan berlayar dengan untuk waktu. Kapal itu berlayar di gelombang, di dalam gelombang laksana gunung-gunung. Wanaga nuhun ibnahu, dan Nuh memanggil anaknya. Dan dia, si anak itu, fi ma'zil, di tempat yang sunyi terpencil, aduh, dari kapalnya itu. Wa kana fi ma'zil, ya bunayyar kam ma'ana. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Ma'ana, bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, dan jangan engkau bersama orang-orang yang kafir itu. Jadi silakan bapak-bapak dan ibu bisa membayangkan terjemahannya. Jadi Nabi Nuh itu memanggil anaknya, dan anaknya itu belum masuk kapal, sementara banjirnya sudah mulai membesar. Jadi semacam gelombangnya sudah mulai tinggi. Lalu ketika dipanggil anaknya, ternyata anaknya tidak mau. Dan Nabi Nuh berkeberatannya dengan anaknya, wala takum ma'al kafir, dan kamu jangan bersama orang-orang yang kafir. Gitu. Keberatannya itu. Nah sekarang apa ada yang contoh-contoh semacam ini di era kita, di masa hidup kita sekarang banyak sekali. Bapak sobor masjid, bapak seneng pengajian, seneng maca Quran, anak wau niku walalala toret lege toto geret nyol. Nah semacam itu berarti cocok dengan ini yang dilukiskan oleh Allah ini. Dan nyata ya Bapak Ibu, Al-Quran itu
miniatur kehidupan. Gitu. Saya ulangi. Al-Quran itu miniatur kehidupan. Miniatur itu apa? Miniatur itu apa, Mas? Suasana pun orang seru-seru, orang kecewa. Gambaran kecil, pintar Mas dari subhanallah, sing seneng goreng. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin melihat miniatur Indonesia, itu silakan cukup datang ke TMI, Taman Mini Indonesia Indah. Jadi begitu masuk nanti ada anjungan DKI, ada anjungan Jabar, ada anjungan zaman dulu ya. Sekarang saya tidak tahu, dulu saya termasuk agak sering ke TMI karena dulu dekat dengan tempat sekolah. Jadi miniatur Indonesia itu TMI itu Taman Mini Indonesia Indah itu. Nah, Al-Quran itu miniatur kehidupan kita ini. Jadi contoh yang pertama ini akan selalu ada dalam kehidupan manusia. Surat Hud ayat 42 dan 43 itu akan selalu ada dalam kehidupan manusia di dunia ini. Jadi bapak Solih miliki anaknya diceluk kon orang melu karo wong sing kafir, ning anaknya malah mangsuli. Mangsulane pripun? Ayat 43. Kita lihat sekarang ayat 43. Qala sa'awi ila jabali yaksimuni minal ma. Qala la asimal yauma min amrillahi illa marrahim wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Terjemahannya, qala si anak itu mansuli menjawab, sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma. Aku akan berenang ke bukit itu yang akan menyelamatkan aku dari air ini. Nah, di situ di terjemahan Departemen Agama air bah, banjir bandang itu. Jadi aku aku akan naik ke bukit yang akan menyelamatkan aku dari air bah ini. Terus Nabi Nuh menjawab lagi, qala la asimal yauma min amrillahi illa marrahim. Lalu Nabi Nuh menjawab, hari ini tidak ada yang selamat dari urusan Allah ini kecuali yang dikasihani oleh Allah. Illa marrahim wa hala bainahumal mauju, dan gelombang itu hala memisahkan, hala yahulu memisahkan keduanya. Memisahkan bapak dan anak tadi itu gelombangnya yang memisahkan, wakana minal mughraqin, dan anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan dalam air bah banjir bandang itu. Sekilas info Bapak dan Ibu, anaknya Nabi Nuh itu 4. Anak 4, yang 3 masuk kapal semua. Tinggal 1 yang tidak mau masuk. Terus Nabi Nuh sudah berupaya keras dalam keadaan banjir, anaknya tidak mau naik ke kapal dan dia memilih berenang naik ke bukit, dan Nabi Nuh masih terus mengingatkan jangan bersama orang-orang yang kafir itu. Anaknya tetap ngeyel, dan akhirnya gelombangnya semakin besar dan gelombangnya memisahkan antara ayah dan anak itu, dan anak itu akhirnya ditenggelamkan oleh Allah dan mati di depan ayahnya. Itu drama yang sangat membuat miris, membuat renyuh itu terharu. Jadi ya Allah, anak seorang nabi tapi mengapa dia tidak mau sama ayahnya, padahal seorang nabi. Justru ini banyak sekali contoh-contoh seperti itu. Itu pun sebenarnya kalau kita runut lagi ayat yang ke-45 dalam ayat itu dan 46, Nabi Nuh itu masih koyak terus. Ya Allah, itu anak kula niki pripun?
anak kula kok keluargane kula kok pripun kok ya Allah jenengan tenggelamke. Dalam ayat 46 Allah menjawab, Allah berfirman, dia bukan anakmu. Gitu. Di dalam ayat 46, dia bukan anakmu. Itu adalah amal yang tidak sholih. Amalun ghairu sholih. Nah, jadi kita jadi tahu bahwa ayat ini seharusnya menginspirasi kita. Jangan sampai anak-anak kita itu seperti anak-anak. Silakan anak-anak kita itu seperti anak Nabi Nuh yang lain yang tiga, namanya lupa saya. Namanya siapa ya? Sam, Ham, Jafis. Dari itu. Nah itu yang masuk ke kapal. Yang satu tidak mau ngekel. Anaknya papat bedal siji, diriwati nangis dan ternyata Allah menghentikan dia bukan anaknya. Semoga ini contoh yang pertama. Banyak di tempat kita yang sekitar kita banyak yang semacam itu. Ya Allah, pas aku SMP, rambut dewa, biasanya itu buku sama itu biasanya loh ya. Nah saya pintar buatan cover buatan itu buat mikir pelajaran buat iman terus bocah-bocah sing nonton itu biasanya ngebut ampune pateni suara nyeprek yuk senengane niku lek-lekan turune esuk jam 3 tangine jam 1 awan. Pun boten salat boten agus boten salat boten ngaji saya tidak menuduh tapi silakan kita cek itu yang anak-anak pakai baju serba hitam, kaosnya hitam, celananya hitam, panjang gitu, pakai sini parafnya banyak sekali itu semua juga sini ya Allah. Tempatnya di sana loh, di Kasem sana loh, Kasem Perkeluaran Kasem itu ya dari sini sebelum masuk tol itu. Jam-jam ini ada yang perempuan bareng, ada yang perempuan bareng ya Allah, biar pakai ini. Pakai solid enten kalau diwaca. Itu malah sing wedok. Sing melu moten sing melu oblo iku kok wedok. Oblo itu organisasi bocah wali rumah. Aku nggih, tidak salah jam 9 kan manggung ya jadi. Sekarang kita masuk yang kedua. Contoh yang kedua. Yang kedua ini silahkan ya Allah astagfirullahaladzim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ayatnya surat Al-An'am ayat 74 dan siapkan sekalian surat At-Taubah ayat 114. Nanti jadi Al-An'am 74 dicek dulu, diberi apa, diberi teko apa-apa gitu, terus sekalian yang surat At-Taubah surat 9 ayat 114 disiapkan sekalian langsung. Kisah ini ayat itu mengisahkan bahwa itu anaknya mengingatkan orang tuanya, tetapi orang tuanya tetap dendeng, tidak mau diingatkan anaknya, tidak mau diingatkan sholat, tidak mau sampai akhir hayatnya tidak sholat, sampai akhir hayatnya tidak sholat. Dan kita lihat ayatnya surat Al-An'am dulu ayat 74. Itu kisahnya Nabi Ibrahim mengingatkan ayahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qala. Betul. Wa id qala Ibrahimu li abihi. Betul. Atattahidu asnaman alihah. Ini aroka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Terjemahannya, dan ingatlah. Jadi kita itu diperintah oleh Allah untuk selalu mengingat
peristiwa ini. Peristiwa yang terjadi pada diri Nabi Ibrahim ketika mengingatkan orang tuanya. Oh, ada azan, tadi saya lupa tidak menyebut azan. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atatahidu asnaman aliha ini araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, niki napa niki? Oh, wedang jeruk. Oh, nggih ya. Iki sore mawon, oh wedang jeruk nggih mawon nek pun rampung kula ombene. Nggih ndak malah mutah ra sida tak ombe. Saya ulangi terjemahannya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, dan ayahnya itu bernama Azar, apakah engkau menjadikan asnaman itu jamak dari sonam. Sonam itu artinya reco beladak. Apakah engkau menjadikan reca-reca itu, bahasa Indonesia, reca-reca itu sesembahan, alihah itu sesembahan. Ini aroka, sesungguhnya aku melihat engkau wahai ayahku, wa qaumaka dan kaummu, kaum engkau ya ayahku, fi dhalalin mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Itu Nabi Ibrahim sudah mengingatkan seperti itu pada ayahnya. Contoh konkret, sekarang terjadi contoh konkret. Ada sebuah keluarga, 3 anaknya. Baik, anaknya baik semua, insya Allah. Sudah pengajian seperti kita ini. Tetapi ayahnya masih belum kerso sholat, belum kerso. Terus karena usianya sudah sepuh, sudah 70 lebih, ayahnya ini usianya sakit, dibawa ke Jebres Muardi, akhirnya operasi. Alhamdulillah, qadarullah, operasinya berhasil dengan baik, diperbolehkan pulang sama tim dokter. Kalau anaknya terus mengingatkan terus, Pak sholat, mungkin mumpung Allah masih memberi kesempatan kepada panjenengan. Kemudian operasinya berhasil dengan baik, Bapak masih mendapatkan kesempatan kesan pun sholat saat ini. Waksulanya tetap menguraya kita sholat di depan. Saya sih sholat gue sebenarnya. Aku tak usul apa-apa gue tak sholat. Usianya sudah 70 lebih. Dan akhirnya betul 71 tahun, usia 71 beliau meninggal dan belum sholat. Sudah diingatkan sama anak-anaknya. Terus saya ya, berat ya. Saya ceramah ke Pakku. Ini orang Belanda. Terus saya sama ibunya anak. Terus saya lihat kok tidak ada yang sholatkan. Ada yang pelayan yang lain ngendika, "Wah, Pak, putrane ngendika nek bapaknya bosan di sholat lima waktu." Terus dengan nyiram ngoten niku, "Nggih, iki putrane iki." Estu nggih, saya tanya sama anaknya, "Mas, iki pripun Bapak disolati mboten?" "Ampun, keputusan keluarga Bapak bosan di sholat lima waktu." Tapi putra-putrane niku wedi wong bapak pun jelas betul sholat nek malah yo iki anak-anake kon yo nyolati tidak malah berperu ngoten, malah anak-anake dah berperu wong nek betul sholat pun sambil sholat mawon. Lho tenan lho, nggih betul iki. Lah makamane jam pinten jam 11. Bisa sampai situ sekitar jam 10 lebih. Jadi saya tunggu saja. Nanti kalau memang mampir masjid, saya sudah bismillah, orang ngerti kenal. Nek mampir masjid, saya nyalakan. Ternyata setelah jenazah diangkat, blujur mawon disolat. Oh, apa dalane ini? Nah, akhirnya saya sudah ada pengantar satu kuburan.
Ayo gagal saya pulang saya punya anak. Itu betul-betul saya alami betul, saya tahu betul. Dan saya yang layak itu saya bukan menceritakan kok. Betul-betulnya di situ. Terus pernah saya sampaikan di sini. Saya tidak tahu pernah menyampaikan ke ibu-ibu hari Selasa sore atau di malam Kamis malam ini saya lupa. Jadi pernah saya ditelepon sama seorang mahasiswa Muhammadiyah Solo itu UMS. Terus beritahu bahwa ayahnya temennya meninggal. Temennya itu saya tahu, temennya itu misalnya Mas Ik gitu aja. Kita pakai nama Ik gitu aja. Terus Mas Ik itu punya ayahnya meninggal. Terus yang menelpon temennya Ik ini. Pak Ali matur pirsa bapak Mas Ik sido. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan sido wau sak dari subuh. Niki pun jam 6:30. Iki nek Pak wonten wekdal-wekdal tak dijelasaken mawon. Pemakaman iki jam piro Mas? Nggih, kadose mangke dibangun. Ning daripada jenengan boten sempat saat ini mawon. Oh iya, terima kasih infonya. Terus saya layan. Saya ketemu Mas Ik itu. Ketemu terus saya tanya, wajar pertanyaannya, berapa pokok? Ini rumah sakit pirang dino, yuswone ngantos itu piro dan lain sebagainya. Terus sudah saya lihat jam mepet, terus saya pamit, Mas, aku tak pamit. J, sadurunge aku bali, aku tak minta izin nyolake jenazah Bapak C. Uang tengah toh, mesti kapani toh, nggih pun kapani. Ning ngeten Pak Andi boten sak nyolake Bapak kula. Betul-betul terjadi. Dan dekat itu dari sini, dari Karang itu cuma saya tak hitung kilometer aja. Boleh nanti 3 kilo. Boleh nanti 3 kilo. Kok warasan mana? Sengaja nebak ini keliru ini. Kok warasan? Meski ini buat nanti 3 kilo. Iya kok. Tuh, wes bed dongan bego. Wes warasan. Mantung era 3 kilo. Nah, terus saya tegaskan, loh Mas, ini bapaknya jenengan loh. Iya, bapak kula. Lah jenengan muslim Mas. Oh nggih nek kula insyaallah kan nggih Pak nipun ngertos nek kula saat-saat kula insyaallah. Soal pun masjid insyaallah pun rutin tertib rapi insyaallah ibu bisa sholat alhamdulillah. Bapak itu sing dari sholat. Apa ora diingatkan ora diingatkan banyak kok dinten sing lek ibu. Ya dikali sami iman buat wis ben do sholat sih aku kapan-kapan wis tuwa ya sholat. Sampai meninggalnya belum sholat. Dan akhirnya saya tidak menyolatkan jenazahnya saya. Dan itu persis seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim itu. Sudah mengingatkan bapakku, jenengan pripun to gawe reca-reca sebagai sesembahan. Sakniki kan boten ten di sekitar ini. Wah, kira-kira kok tidak menyembah Allah. Contohnya kebunnya selamat. Wah, ewan kok niku. Ini kebune mlaku ngoten niki. Gluduk-gluduk. Iku diroyok. Rene diroyok. Ya kula dereng nate ning napa pun ikut kabar pun pirang-pirang. Enten melih sing wong Jawa niku tawaf. Mboten ten Mekah. Mangkunegaran. Belum ditakon tenan lho, jak takon sama yang sudah melakoni. Pak itu di Mekah pripun to? Anu ya beda dengan di Mekah Pak Ali. Kalau Mekah kan Ka'bahnya kan di sebelah kiri kita. Jadi berlawanan dengan arah jalur jam nek di Mekah sana. Jadi niki Ka'bahe dihubungi ngeten nek tawaf ten Mekah niku hubungi Ka'bah. Nek ten ngene niku nek ten Mangkunegaran berlawanan. Dados ping ngarsa pulau nika yen ngajeng gedung MTA nika Milen, perapatan, ngaler. Tekan SMA Muhammadiyah Tunggal nika ketelen nika lho. Ketelan apa ketelen apa ketelan apa pripun lah. Jungetan kan teko jempol, jempol. Teko jempol mebel nika, yo idul kan
ban-ban kok ilang melih. Yo apa lho? Gawe bulan aku ini ngono geben. Ya, jadi itu artinya seperti itu dan nyeker. Dan ada yang ngendika orang gandengan bilang ke saya dan pakai topi bisu balik. Jadi pas keliling itu enggak boleh ngomong sama sekali. Nyeker tur meneng. Jadi nek celuk Hanif. Hanif, ngomong meneng awal ra kok omong kok. Topi bisu. Itu ada orang yang sampai melakukan seperti itu. Berarti sembahannya ya itu. Bukan Allah lagi sembahannya. Itu musyrik besar yang semacam itu. Ada lagi, ya Allah, sing moro dukun. Loh, le Pak Andani. Kowe arep dadi nyantet to tak takoni sing lanang. Orang ngopo. Wagi. Oke. Window. Yo ngopo. Kula paling bagiku. Waduh, nggih. Warmo. Ora mungkin. Sing tak trawange. Wage paing tak trawange. Waduh lah kok peteng dedet. Mbah Dukun diwalik lah rada padang. Oh iya, rada padang. Oh iya. Nah. Ya Allah. Iku spriki tas sing percaya karo itu. Watah wong saleh sak kakang ngoten niku. Enten melih sing mantu pertama, kagungan kersa pertama ora entuk duwe besan lor kulon. Ngoten niku. Delalae sing nyenengi anake wedok ku wong Arab. Arab ndelok kula, sugih buatan, imane pandel, takwa pada Allah digandeng lor kulon, yo ora iso. Nah, kon pindah sing gak parasan. Itu yang semacam itu berarti menyembah asnaman tadi itu. Asnaman itu jamak dari sonam. Sonam itu artinya berhala. Cara Jawa reca. Reca itu bisa bermacam-macam wujudnya. Merah delima. Nah, sampeyan golek merah delima sing kencang dulu, itu jember dulu. Sing niki Surabaya pas liwat Probolinggo Kidul. Jember Kidul ya kencang ya niku. Lah apa pengen tahu iki mung mriko bolan mriko. Boten golek merah delima. Jadinya boleh itu, odanya boleh, dan dendang itu tidak boleh semacam itu sudah masuk asnaman alihah. Sekian ribu tahun yang lalu, Nabi Ibrahim sudah mengingatkan orang tuanya, ayahnya kandung, yang namanya Azar itu. Tetapi Azar, ayat tadi itu tetap tidak kerso. Diingatkan sama anaknya tetap tidak kerso. Akhirnya ketika Azar itu mau meninggal, kita lihat ayat berikutnya sekarang. Surat At-Taubah ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa ammau idatin wa adaha iya falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillahi tabarra amin inna Ibrahima la awwahun halim. Terjemahannya dan wa maka istighfar Ibrahim li abihi, dan permohonan ampunan dari Ibrahim kepada Tuhannya untuk ayahnya itu hanya janji yang telah diucapkan oleh Ibrahim kepada untuk ayahnya. Jadi Nabi Ibrahim itu sebenarnya sudah berjanji akan memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa ayahnya tadi itu. Tetapi falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah, tetapi ketika Ibrahim itu tahu bahwa orang tuanya, ayahnya itu adalah musuh Allah, adulah tabarro amin. Dia berlepas diri dari urusan itu.
Inna Ibrahim la awwahum halim. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang yang lembut hatinya dan penyantun. Jadi orang yang seperti Ibrahim, seperti Nabiullah Ibrahim, dikatakan oleh Allah itu adalah orang yang lembut hatinya dan penyantun. Padahal orang domake pakai. Mengapa kau tidak mau mendoakan ayahnya? Karena sudah ketahuan jelas pasti bahwa orang tuanya itu musuhnya Allah. Apakah sekarang ada di sekitar kita? Banyak. Sing anaknya pun sholat, pun hijrah, bapaknya pasti boten belum sholat, boten belum pengawasan, pun maca Quran di boten belum sinau. Masih banyak semacam itu. Nah, makanya kembalikan lagi ke surat At-Tahrim ayat 6 tadi itu. Monggo kita bersama keluarga kita, ayah titik 2 Hani, ibu titik 2 Nurul, anak-anak titik 2 1 2 3 4. Terus Pak Sulis, ayah Pak Sulis, ibu Bu Asih, Bu Sulis, anaknya 9 siapa saja? 5 laki-laki berapa, perempuan berapa? Tulis. Laki-laki 3, perempuan 2. Ya sudah itu semacam itu, saling menjaga terus, saling mengingatkan terus. Kira-kira ngaji kucul siji DLK, ngaji kucul loro DLK, ibune arep sosial tahu. Eyeliner, maskara, saya agak sering ngebati. Blush on, gincu, gila ini dari apa? Karena kita salah ngomong. Ini blush on, gincu ini orang bing. Nah, jadi semacam itu. Ya Allah. Terus ayahnya mengingatkan. Ada juga yang suaminya baik, tapi istrinya merasa kurang terus gitu. Istrinya yang ngodor-odor, suaminya, "Papa, kamu tahu nggak ada apa namanya Allah? Kamu tahu nggak ada apa? Tonggone dia, batu mejijer." Aku mejijer yo ngerti, aku peniti ngerti yo. Tahu deh, aku peniti ngerti waktu dari wong itu. Lapor karo garwane. Tuh kok kayak peniti, tuh kok kayak mejijer. Uangnya mana ya Allah? Papaku nggak mudeng. Papaku kursinya kursi basah, kursi empuk. Nyaman, uangnya banyak. Nyolong. Ada dosa gimana dosa? Tak tanggung aku dosa nih. Dosa ini tak tanggung, ini sing nyolong kowe. Dosa ini tak tanggung. Ben rada berkurang. Pas jukuk ini nganggo donga. Alhamdulillah ya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu nyolong lillahi ta'ala. Bar nyolong rampung. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Ya Allah. Nek ngantuk ya banget nek ngantuk ya berarti turu ngantuk. Jurune banget jurune. Oke, sakit sing nomor 3. Sing nomor 3 niku ya Allah, istrinya masuk neraka, suaminya masuk surga. Dan bayangkan ibu-ibu, ayat itu didokumentasikan, diabadikan dalam Al-Quran. Jadi semua orang Islam sejak zaman Rasulullah semuanya sudah bersyahadat kepada Allah, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Rasul Muhammad adalah utusannya. Semuanya membaca Quran dan pasti akan ketemu dengan surat At-Tahrim ayat 10. Pasti. Setiap orang yang baca Al-Quran kata pasti di suatu ketika dia pasti membaca surat At-Tahrim ayat 10. Surat At-Tahrim ayat 10 itu menjelaskan bahwa
suaminya masuk surga, ning istrinya itu masuk neraka. Apa penyebabnya? Kok bisa seperti itu? Ternyata istrinya itu berkhianat. Ibu yang saya semua, istrinya itu berkhianat pada suaminya. Kita lihat sekarang ayatnya. Surat At-Tahrim ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, sabar ya Allah, bersama Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini fakhonatahuma. Kata-kata ini fakhonatahuma itu artinya dan keduanya berkhianat kepada suaminya. Fakhonatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qilat dukhulan nara ma'ad dakhilin. Cermati terjemahannya, hayati. Jadi di situ itu yang masuk neraka dikatakan kepada kedua wanita itu, masuk nerakalah kalian bersama orang-orang yang masuk neraka. Itu yang dimasuk nerakakan itu adalah istrinya. Padahal istri tadi itu punya suami yang solih, dua-duanya solih semua. Hamba kamu yang solih. Abdaini min ibadina min solihai, dua-duanya solih. Siapa? Nabi Nuh dan Nabi Lut. Tetapi kalau melihat ayatnya itu, saya yakin awalnya ketika Nabi Nuh memilih istri, saya yakin dari konteks ayat itu, dari konstruksi kalimatnya, Nabi Nuh itu tidak salah memilih istri. Pertama kali tidak salah. Sama Nabi Lut juga tidak salah memilih istri untuk pertama kali mereka berumah tangga. Tetapi dalam perjalanan dua istri ini berkhianat kepada suaminya. Kemudian suaminya tadi itu tidak kuasa untuk melokkan, untuk menyelamatkan kedua istrinya tadi itu dari siksanya Allah. Akhirnya ya sudah, putusan Allah, masuklah kalian berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Di tempat kita ada apa ya? Banyak, di tempat kita ini banyak. Bapak Ewi Solih, Ibu Ewa di waktu. Syukur Pak Alise. Saya memperhatikan Pak Nur. Kok culek? Jenengan ra mudeng meneng mawon kok culek piye wong ngene kok culek, mboten culek. Niki masang eyeliner ngoten niki. Terus sing paling kari dhewe. Oh, tetes mata piye? Tetes mata piye? Wong pasang niku lho. Sopren niku lho, gani malah ngerti. Nggih bener Bude, ben ayu. Bener. Ngobrol nanti ada mahasiswa ngoten niku. Depan wijone mung semonten iki. Wedok depan. Mbak Tripatmi ada ibu ngobrol. Bang Sulane malah ngrai jenenge. Apa ini lah seneng ngono. Nah, yang beres. Ya, sopren itu. Yo anu Mas, yo no Mas. Kan tua-tua. Jadi semacam itu, ya Allah akhirnya yang perempuan berkhianat pada suaminya dan Allah menyatakan masuk neraka yang perempuan itu. Sementara suaminya masuk surga Allah.
Ngeri kok semacam itu. Yang keempat, tidak salah jam songo sekarang. Yang keempat itu waliannya. Kita lihat ayat di bawahnya, ayat 11. Saya bacakan ayatnya. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu ra'ata fir'aun id qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Gitu ayatnya. Yang masuk surganya Allah itu adalah Asia. Yang dalam ayat itu berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon engkau bangunkan rumah untukku di dalam surga dan lindungilah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan lindungilah aku dari orang-orang yang dolim. Jadi istrinya yang berdoa bermohon pada Allah, ya Allah, kalau ini bojone Fir'aun ini kalau tolong lindungilah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Nah, jadi Fir'aun itu ya termasuk orang yang dikatakan oleh Allah mufsidin, perusak. Jadi dia berdasarkan pemahaman saya, monggo kalau diskusi, pemahaman saya atas ayat-ayat Al-Quran, sepemahaman saya Fir'aun itu masuk neraka. Masuk neraka. Meskipun Fir'aun itu pernah bertobat dan menyatakan diri Islam. Jadi Fir'aun itu pernah menyatakan diri Islam. Itu ada ayatnya. Surat nganu kiri blok lali kiri. Aduh. Kok surat Abu Bakar? Surat Yunus. Surat Yunus ayat 90, 91, 92. Surat Yunus itu surat yang ke-10. Nanti di akhir ayat 90 itu kan panjang ayatnya. Surat Yunus dicari dulu, surat yang ke-10 dicari dulu, diurutkan 90, 91, 92. Yang ke-90 panjang. Di akhir ayat itu Fir'aun berkata, wa ana minal muslimin, gitu. Jadi aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel dan aku adalah orang-orang yang muslim, orang-orang yang berserah diri. Lalu yang ayat berikutnya yang 91 Allah menyatakan bahwa Fir'aun itu termasuk orang-orang yang perusak, minal mufsidin, dan jasadnya ayat 92, jasadnya Fir'aun itu diawetkan oleh Allah sampai sekarang tidak rusak. Dan sampai sekarang kita semua kalau ingin melihat bisa di mana? Di Mesir, di museum Mesir. Ini kemarin ada sini orang cuma di sini. Oh ya, kemarin saya berangkat haji Pak Ali. Oh ya, sama siapa Bu? Ya sama Bapak, sama rombongan, dan kami sempat tur ke Mesir, sempat ke museumnya, melihat Fir'aunnya, yang melihat tapi kan di dalam kaca, ya betul dalam kaca. Itu namanya Fir'aun, ada dalam Al-Quran. Berarti Fir'aun itu tenggelam di laut Merah itu tahun 1297 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Jadi abad ke 1297 sebelum Masehi. Berarti abad ke-13 sebelum Masehi. Terus sekarang ini abad ke-21. 21 tambah 13. 21 tambah 13 34. Jadi sudah 3.400 tahun itu jenazahnya Fir'aun tidak rusak. Itu juga merupakan mukjizat Al-Quran sampai sekarang, dan akan diawetkan oleh Allah, dijaga oleh Allah sebagai pelajaran bagi orang-orang yang kemudian. Ya bagi kita sekarang ini, itu adalah orang yang besok ketika hari kiamat akan dimasukkan ke dalam neraka. Fir'aun itu. Sekilas info di Gani. Gini, Fir'aun itu ada 6. Jadi namanya ada Ramses 1, Ramses 2 sampai Ramses 6. Terus yang Fir'aun yang ditulis oleh Allah dalam Al-Quran, yang berulang kali disebut oleh Allah dalam Al-Quran, musuhnya Nabi Musa, itu adalah Ramses ke-2. Nanti kalau Bapak Ibu penasaran bisa datang ke rumah saya untuk melihat bukunya. Saya punya bukunya itu.
Dan saya membaca, oh ternyata Ramses II. Dan memang subhanallah sangat amat kaya sekali dan sangat amat berkuasa sekali pada saat itu. Sehingga dia berani mengatakan wa ana rabbukumul a'la. Surat An-Nazi'at ayat berapa ya? An-Nazi'at 2 wa An-Nazi'at Nasto. Ayat wa ana rabbukumul a'la. Fa akhadallahu nakal akhirati wal ula inna fi dzalika laibratan liman yakhsha. Nah, besok masuk pondok ya. Biar bicara Arab. Kalau tidak punya uang, bayar ayahnya. Oh, minta saya. Saya minta harus sejuk. Minta ayah. Terus di pondok sampai selesai. Terus itu sekolah di Madinah. Ya mau orang amin mau tak tuh amin Mas dari tak tuh lagi pondok pesantren amin harus tua orang nah jadi keempat contohnya seperti itu bapak-bapak ibu. Makanya kembali ke surat As-Sahriyat ayat 6 tadi itu kita diminta diingatkan oleh ayat 6 surat Al-Fatih untuk saling mengingatkan dalam keluarga kita. Sebagai bentuk kalau ada orang yang sudah mengingatkan dan sudah maksimal pun nanti gumoh begini nanti gumoh nanti mutuk begini ini tetap sing diiling itu buatan gelem. Maka orang yang mengingatkan itu insya Allah sudah terlepas dari kewajiban. Ayatnya ada di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 itu. Sekarang kita buka sama-sama ayatnya agak panjang. Saya baca yang bagian awal-awal saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Mumtahanah itu surat yang ke-60. Jadi agak belakang, bagian Al-Qur'an yang belakang. Sampai ketemu dulu surat 60 namanya surat Al-Mumtahanah, di bawah ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'a id qalu liqaumihim inna bura'akum minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Pun tekan itu mawon sing kafarna mboten sak sing kafarna mboten sak. Tekan itu mawon. Terjemahannya sekarang. Sungguh telah ada uswah hasanah, suri tauladan yang baik fi Ibrahim walladzina ma'a. Terdapat pada diri Ibrahim dan para pengikutnya ketika mereka berkata kepada kaumnya irqalu liqaumihim inna bura'akum minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian semua dan berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Betul ke? Adi, walaupun satu suara buat dilawan buat santaran toh, buat santaran bloke selamat, buat bloke nanti gua nanti buat mempaling. Kalau akhirnya yang dielekkan itu meninggal dalam keadaan belum muslim, belum bersahadat, maka kita tidak boleh mendoakan itu walaupun dia itu kerabat kita. Nanti ada ayat lain. Ayatnya adalah surat At-Taubah ayat 113. Nanti bukanya nanti, mau buka nanti. Ya jam-jam 10 nanti. Nah, jadi semacam itu. Kalau sudah diingatkan, juk sing milik pun nanti kesel, ning anggota keluarga dhewe orang kesel kudune mboten itu kesel. Siapa tahu di akhir hayatnya orang yang kita ingatkan itu menjadi baik. Jadi tetap tidak boleh leren anggenipun miliki. Misalnya ada anggota keluarga kita yang bermaksiat pada Allah, tetap didoakan terus, tetap diilingi terus. Kalau sudah meninggal dan akhirnya meninggalnya qadarullah
dalam keadaan belum berislam, ya sudah terlanjur. Berarti kita tidak boleh mengakui orang itu. Itu ayatnya ada dalam surat At-Taubah 113 itu. Monggo kita sekarang. Itu yang meninggal Abu Thalib. Jadi yang meninggal Abu Thalib, terus yang ingin mendoakan itu, yang memohonkan ampun itu Rasulullah Muhammad. Monggo buka, saya bacakan ayatnya sekarang. 113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka linnabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ini ayatnya. Terjemahannya, tidak sepantasnya bagi seorang nabi dan tidak pantas pula bagi orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada Allah dosa-dosa orang yang musyrik, sekalipun orang musyriknya itu adalah kerabat dekatnya sendiri, setelah jelas bahwa orang-orang musyrik itu tempatnya di neraka jahanam. Nek ngarani kula kungkum ten pengging termasuk musyrik ngarani kula. Ana sing ana diskusi monggo, bali diskusi bareng aja. Ngarani kula musyrik kungkum ten pengging niku. Nek sing dereng ngerti nggone kula jae mriko. Dados ing Kartosono niku nglimati 5 baju. Baju pertama terminal, baju kedua terminal, baju ketiga ngasem, baju sekarang baju keempat tol, baju kelima bangan, baju keenam penggiling iwo. Belok ke kiri kira-kira 2 kilo nanti ada pasar, pulau pasar ada masjid, masuk masjid, sampai dalam masjid, luar masjid tempat-tempat lingkungnya di situ. Saya pernah masuk di situ, saya pernah datang di situ. Karena saya diminta pengajian di Darufat, pondok Darufat, ternyata mendadak dari pihak Darufat mengganti tempat. Pak Anu mohon maaf pengajiannya tiba-tiba minta dipindah di masjid besar. Oh ya tidak apa-apa tidak apa-apa. Kenapa toh? Ya mungkin biar ada yang tidak hanya warga pondok saja, warga luar bisa ikut pengajian. Saya pengajian di masjid itu. Sing kula gumun, kula ngerti takon karo panitiane. Semakin lama semakin banyak yang datang di pengajian itu. Sampai tak tutup, kula tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi. Sing datang tambah banyak. Yo kula tambahan, kula tambah GR. Aku terkenal tenan padahal. Pengajian tutup wis do teko. Yo kok takon karo panitiane. Mas panitia, niku foto pengajian ora mau teko. Napa lihat seneng pengajian kula? Mboten. Lah judono Pak Judo hukum. Asdo hukum ten lor masjid itu. Yo sing kula masjid itu ada makam Yosef Burosa. Saya diberitahu sama panitianya. Niki nek malam-malam tertentu terkilan masjid niki Pak, nek senen tembok niki ini enten makam Yosef Buro. Jalan Yosef Buro itu ya sana itu. Gone pundi itu ngene Afid Dawson kan jalan Yosef Buro. Nah, itu dimakamkan di situ katanya Allah Taala bisawab. Itu malam-malam tertentu kebak ngoten iki. Halo sowan. Nopo? Wah. Nah itu domen bae kira-kira. Itu sirik besar. Sekalian ini ibu-ibu, nanti silakan lihat kitab Minhajul Muslim. Ternyata ziarah untuk wanita itu hukumnya makruh. Lihat Minhajul Muslim saya bawa sekarang. Dan kalau yang sering-sering berziarah ke makam itu jatuhnya haram. Lihat Minhajul Muslim. Saya bawa sekarang. Ada yang bawa, saya bisa tunjukkan tempatnya. Terutama putri yang berziarah, karena ziarah itu tipis sekali. Dan rata-rata ya banyak yang sing ora ndongake. Ning malah njaluk teng wong-wong niku. Yo suwa. Ngopo? Yo iku kadang ternyata kok lancar. Bisnis yo lancar, saya pun terus bukti. Mandi jangan melebihi impen kula nggih. Oh iya, aku boleh impenku. Ternyata impennya harus melaksanakan impen itu halusinasi. Itu sirik semua. Apakah ada banyak sekali? Sudah kali coba saya pernah di situ.
Saya pernah ke situ, ke Sunan Kalijogo itu. Dan saya ketemu orang wanita juga sudah 3 hari di situ. Puntuko, mana ya? Apa ya? Puntuko. Ini sebenarnya di kuburan itu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak tahu, tak kasih tahu ya. Dari Semarang, kita genuk, entah kayak tol ya. Nah, kayak beri tol mawon, tol Kodran itu medal genuk untuk kita Siti, Demak dan Bintoro Demak kok gene apa Jit kita Siti ke Surabaya, Pantura itu untuk ngelaske peken pasarnya itu belok kanan kira-kira 2 kilo nanti ke Pandalan. Masuk Gang Siti kira-kira 200 meter ada makamnya Sunan Kalijogo itu. Saya kesana bersama para mahasiswa saya saat itu. Terus ketemu ibu-ibu sudah tua. Bu, laganya dalamnya pundi tebih kok nanti meskipun tidak ditertikan di dalam apa ini nuwun kali. Nuwun sama itu. Saya pernah juga ke Gua Langsir. Tidak pernah ke Gua Langsir. Pernah belum? Gua Langsir itu saya kesana 2 kali ke Gua Langsir. Gua Langsir itu kita ke Parangtritis, ya. Dari Parangtritis ke timur, lihat timur ada bukit. Naik bukit itu. Naik bukit itu sampai yang tertinggi terus turun curang sekali. Itu ada ondo, ada ondonya. Turun ke pantai baru pakai ondo. Saya 2 kali sana. Dan begitu masuk gua Langsir itu ada tempat pertapaannya. Airnya tidak asin di dalam gua itu. Nah, pas ke sana ada beberapa orang bawa gandang. Gandang apa tidak? Gandang apa gandang?